Selanjutnya kita akan bahas pada siang ini menjelang sore, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, hadis nomor 541 dari awal kita belajar, masih di bab yang sama dan urutan 20 di bab ini dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman thumma ansaraf. Faqal, ya fulan, ala tuhsinu salatak? Ala yanzurul musalli idza shalla kayfa yusalli? Fa innama yusalli nafsihi. Inni wallahi la ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini yadai." Suatu hari Rasulullah SAW sholat. Kemudian setelah itu beliau beranjak pergi seraya bersabda, "Wahai fulan, mengapa kamu tidak membaguskan sholatmu? Mengapa orang yang sholat tidak memperhatikan kualitas atau bagaimana kualitas sholatnya? Karena sesungguhnya seseorang itu sholat hanya untuk dirinya sendiri. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat apa yang di belakangku, sebagaimana aku melihat apa yang di depanku." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Dan Ibnu Khuzaimah, lafadznya adalah dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra, falamma sallam nada rajulan kana fi akhir as-sufuf, wa qala ya fulan, ala tattaqillah, ala tanzuru kayfa tusalli? Inna ahadakum idza qama yusalli innama yaqumu yunaji rabbah, falyanzur kayfa yunajih. Innakum tarawna anni la arakum, inni wallahi la ara min khalfi dhahri kama ara min baini yadayya." Hadis ini teman-teman, atau kedua riwayat ini ditulis oleh Al-Mundhiri dalam satu nomor urut, yaitu urutan 20 dalam bab kita. Kita akan coba korek mutiaranya, semoga Allah SWT memberkahi dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah bagaimana kejelian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana sering kita ingatkan di hadis-hadis sebelumnya, beberapa sahabat yang lain juga ridwanullah alaihim punya kejelian dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak menyampaikan langsung inti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka coba menceritakan sedikit histori sebab penyebutan hadis tersebut. Jadi bisa saja Abu Hurairah langsung berkata, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat sesuatu di depanku." Mujizat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau SAW. Tapi Abu Hurairah tidak seperti itu. Beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW pernah sholat duhur bersama kami, kemudian selepas salam beliau melihat ada seseorang di belakang sekali, lalu beliau menegurnya, gitu kan, mengingatkan tentang sholatnya, lalu kemudian beliau mengatakan, "Hati-hatilah, karena sholat itu demi untuk kamu sendiri, dan kalian mungkin mengira aku tidak melihat kalian, tapi demi Allah aku bisa melihat ke belakang sebagaimana aku melihat ke depan." Allah SWT berikan seperti itu. Jadi ini kejelian sehingga kita tahu kenapa Nabi SAW sebutkan hadis itu. Ternyata ada memang sahabat yang sholatnya salah, lalu beliau diperlihatkan oleh Allah SWT sementara beliau sholat, lalu beliau menegurnya. Ini mutiara yang pertama. Dan ini adalah hal yang sangat positif ya. Mungkin di zaman itu, di waktu itu di masjid, orang-orang tidak membutuhkan apa yang Abu Hurairah sampaikan dari awal histori ini. Mereka karena hadir di masjid, mereka tahu. Kayak kita lagi hadir di satu masjid, kemudian tiba-tiba imam menegur, itu yang di saf belakang, kenapa tadinya tidak rapat, dan misal contoh. Mungkin kita yang hadir, udah tahu imam sedang menegur yang di saf belakang. Tapi orang yang datang setelah itu, seperti kita sekarang datang setelah 1400 tahun yang lalu, ya, atau 1400-an ya, sudah 1442 hijrah Nabi SAW, Abu Hurairah menyampaikan hadis ini di masa hidupnya Nabi SAW. Jadi kita kurangi sekitar 10 tahun awal hijrah, berarti sudah 1432 tahun yang lalu kurang lebih penyampaian hadis ini, di antara tahun itu. Dan itu luar biasa gitu. Jadi bisa sudah 1432, bahkan 35, mungkin 37. Ya. Karena sudah 1442 Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari situ mulai dihitung hijriah, maka kurang lebih di tahun ini. Sekarang kita di masa ini, pada saat siang ini kita sedang mempelajari, kita jadi punya gambaran, oh ternyata waktu itu Abu Hurairah hadir di masjid, kemudian dia menceritakan bagaimana Nabi SAW menegur seseorang setelah salam,
Dan beliau menjelaskan kalau beliau bisa melihat ke belakang apa yang sedang orang-orang lakukan muslimin di belakang beliau sementara sholat sebagaimana beliau bisa melihat di depannya. Ini sebuah informasi yang sangat menarik. Mutiara yang kedua teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada sahabatnya pada saat itu ridwanullahi alaihim, dan menjadi pelajaran buat mereka juga, menjadi pelajaran buat kita tentang dua hal. Yang pertama, yaitu bagaimana Nabi SAW bersabda menegur sahabat itu yang sedang salah sholatnya, sambil mengatakan, ya fulan, ala tuhsinu sholatak. Kenapa kau tidak perbaikin sholatmu? Wahai fulan, Nabi SAW tegur. Ala yanzurul musalli idha shalla kaifa yusalli. Kenapa seseorang dan kalian kalau sedang sholat tidak benar-benar jeli memperhatikan sholatnya? Fa innama yusalli nafsihi. Karena sungguhnya sholat itu manfaatnya buat dia sendiri. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dikatakan nada rajulan kana fi akhir sufuf. Nabi SAW selesai salam, selesai zikir, lalu memanggil seseorang atau menyebut seseorang yang di akhir saf, di belakang sekali. Faqala ya fulanu ala tattaqillah. Wahai fulan, kenapa kau tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kau tidak patuh? Kenapa kau tidak takut? Kenapa kau tidak segan kepada Allah? Ala tanzuru kaifa tusalli. Kenapa kau tidak perhatikan bagaimana seharusnya kau sholat? Maksudnya, berikan haknya, hadap kiblat yang benar, tutup aurat yang benar, bacaan yang benar, gerakan yang benar, penuh dengan tumanina, ketenangan, konsentrasi. Inna ahadakum idza qama yusalli innama yaqumu yunaji rabbah. Ketahuilah, seseorang di antara kalian kalau sedang berdiri sholat, dia sedang menghadap kepada Tuhannya. Maka dia harus perhatikan pakaiannya, ya, penampilannya, syarat-syarat sholatnya, tutup aurat yang benar, penuh dengan ketundukan dan kekhusyuan, gerakan dan bacaan yang benar, konsentrasi. Falyanzur kaifa yunajih. Maka harus dia perhatikan baik-baik bagaimana dia menghadap kepada Tuhannya. Teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan poin penting di sini. Bagaimana seseorang memperhatikan pada saat dia sedang menghadap kepada Tuhannya. Dan sholat itu dari makna hadis ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasionalnya begini, kalau seandainya Anda diundang oleh Presiden ke Istana Merdeka. Ini diundang, misalnya sebentar buka puasa Anda datang, ya diundang. Kira-kira bagaimana Anda mempersiapkan diri? Anda akan pilih baju yang terbaik, ya, minyak wangi yang terbaik, sepatu yang terbaik, bahkan tidak boleh ada kotoran sedikit pun di sepatu, di pakaian, mungkin kalau pakai kopiah hitam, ya. Anda akan coba terus komunikasi dengan, ya, orang yang bertanggung jawab, ya, di istana tentang protokol, apa yang harus saya lakukan, di mana saya harus masuk, bagaimana saya jalan, apa instruksinya, Anda tanya semua. Kemudian kapan berbicara dengan presiden dan apa yang boleh saya ucapkan, apa yang tidak boleh saya ucapkan, itu pasti akan ada protokolnya, gitu kan. Kemudian pada saat bertemu dengan presiden, bagaimana? Ya, berapa lama waktunya? Kemudian kapan batas waktu saya boleh melemparkan? Atau berapa pertanyaan saya bisa lemparkan? Seperti apa peraturannya, protokolnya? Bahkan pada saat Anda keluar pun, Anda keluar dengan menjaga wibawa Anda. Menjaga nama baik Anda, penampilan Anda. Ini dengan manusia. Dia manusia seperti kita, kebetulan Allah amanahkan saja jabatan. Sama punya dua mata, punya dua telinga, lahir dari rahim seorang perempuan ibu. Sama suka duka kehidupan, cuma beda jabatan saja. Dan sama juga mati nantinya. Dia hanya presiden atau raja sementara. Tapi ada Allah Azza wa Jal, raja yang sebenarnya, Malikal Mulk, rajanya seluruh raja. Yang kata Nabi SAW nanti pada saat sudah ditiup sangkakala, sudah hancur semua yang Allah SWT perintahkan untuk hancur, mati makhluk-makhluk di muka bumi ini. Allah berfirman, Anal Malik, aina mulukud dunia. Akulah raja sebenarnya, mana raja-raja dunia? Ini Allah SWT raja, pencipta langit dan bumi.
keajaiban penciptaannya kita bisa saksikan. Langit yang tanpa tiang berdiri pergantian siang malam, turunnya hujan dari langit. Ada siang dan malam. Ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, udara, api, air, segala macam hal. Bahkan kita sendiri dalam diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah. Bagaimana seseorang dari kita tidak merenungi itu? Itu potongan dari sabda Nabi SAW. Ya. Idza qama yusalli innama yaqumu yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunajih. Kalau kalian sedang sholat, kalian sedang bertemu dengan Tuhan kalian, maka harus diperhatikan baik-baik bagaimana dia menghadap kepada Tuhan. Para salafus saleh, teman-teman sekalian, semoga Allah jadikan kita seperti mereka. Kalau mereka sudah takbiratul ihram, maka disebutkan mereka seperti batang pohon kurma yang kokoh. Boleh terpa angin kamu, apa saja tetap tidak bergerak. Bahkan seseorang di antara mereka, itu kalau disengat dahinya, ya, itu dengan lebah, kumbang, berdarah, dia tidak bergerak. Saking tahunya dia menghadap kepada siapa. Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, setiap kali habis uduk mau masuk ke masjid, mau sholat, wajahnya memerah seperti orang yang ketakutan sebelum masuk masjid. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, ada apa? Kenapa anda? Siapa yang takuti anda ini? Seakan-akan orang-orang sekitarnya mau membantu, ada yang menakuti anda. Dan ini cucu Rasulullah SAW, kami akan bela anda gitu. Kata Hasan, kata yang harus difahami, tapi dengan keimanan. Radhiyallahu anhu. Pemimpin anak-anak muda di surga ini, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Hasan berkata radhiyallahu anhu, apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Saya akan bertemu dengan siapa? Maksudnya apa? Masjid, walaupun sederhana, walaupun cuma musola, dikenal dengan istilah Baitullah, rumahnya Allah. Rumahnya Raja yang sebenarnya. Pencipta langit dan bumi ini. Dan saya akan sekarang bertemu dengannya, akan berbicara dengannya, dengan sholat itu. Ini mutiara yang kedua, potongan pertamanya. Ya. Potongan keduanya, yaitu sabda Nabi SAW, Inni wallahi la ubsiru min warai kama ubsiru min baini yadayya. Sesungguhnya aku demi Allah melihat apa yang di belakangku sebagaimana aku melihat apa yang ada di depanku. Di riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Innakum tarawna anni la arakum. Kalian melihatku seakan-akan aku tidak melihat kalian. Inni wallahi la ara min khalfi dhahri. Demi Allah aku benar-benar melihat apa yang ada di belakangku. Kama ara min baini yadayya. Sebagaimana apa yang aku lihat di depan. Dan ini teman-teman sekalian mukjizat. Ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak mungkin orang kalau salat ala manusia biasa, lagi sholat imamnya Allahu Akbar, bisa tahu makmumnya mana yang safnya bengkok, mana yang tidak rata, mana yang sholatnya tidak khusyuk. Kecuali memang dia Nabi, dan itu khusus untuk Nabi SAW. Khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah mudahkan beliau bisa melihat ke belakang beliau orang-orang yang sholat sebagaimana beliau melihat orang di depannya. Mengganggu khusyuan Nabi SAW. Tapi Allah perlihatkan ini ada makmummu yang seperti ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 542 dari awal kita belajar, urutan 21 dalam bab kita ini, tentang sahih, tentang masalah wajibnya tumaknina ya, tenang dalam sholat. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi hatta la tara fiha khashi'a." Perkara pertama yang diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan, sehingga kamu tidak melihat seorang pun yang khusyuk di dalamnya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad hasan. Ini saudaraku seiman, hadis yang mulia tentang mukjizat juga Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan ya, kalau akan terjadi nanti masa di mana
umat Islam ini tidak khusyuk lagi dalam sholatnya. Tidak khusyuk lagi dalam sholatnya. Mereka cuek. Dan itu kita bisa lihat di masa-masa kita sekarang. Tidak penting bagi mereka merenungi ucapan sholat, bacaan sholat, doa dan zikir sholat, juga gerakannya. Yang penting store kewajiban. Yang penting di mata tua, di mata orang tua, di mata lingkungan, sholat. Jadi peringatan dari Nabi SAW. Bahwasanya akan terjadi seperti itu. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan, kamu tidak melihat seorang pun yang khusyuk di dalamnya. Maksudnya dalam satu komunitas itu, akan ada orang yang sholat, hampir semua dari imamnya sampai makmumnya, semua tidak ada yang khusyuk. Tentu ini bukan berarti terjadi pada semua umat, karena umat ini akan ada kekhusyuan. Tetapi akan ada kelompok yang seperti ini. Tidak penting bagi mereka kenangan dalam menjaga sholat, gerakannya, bacaannya. Padahal ini adalah sebuah kewajiban. Kalau Anda coba menjaga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bacaannya, gerakannya maksimal, dan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan terima juga pahala maksimal. Hadits nomor 543 dari awal kita belajar dan urutan 22 dalam bab kita ini, cuma beda di sanad saja. Dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya di akhir hadis secara mauquf kepada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Maksudnya kalau mauquf itu hanya sampai pada sahabat saja, perkataan hadis tadi yang sudah kita sebutkan. Tapi hadis yang nomor 21 dari Abu Darda menyampaikan kalau itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis nomor 21 sampai 22 ini sama, lafadznya sama, cuman beda periwayatan hadis atau yang meriwayatkan hadis. Nomor 544 dari awal kita belajar dan urutan 23 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Mutarrif dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka'azizir raha minal buka." Aku melihat Rasulullah SAW sholat sementara dari dada beliau keluar suara desis seperti suara desis penggiringan yang bergerak keras karena menangis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Dan lafaz An-Nasai berbunyi, Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa li jawfihi azizun ka'azizil mirjal, yakni yabki. Aku melihat Rasulullah SAW sholat sementara dari rongga mulutnya terdengar suara seperti suara desis bejana yang mendidih. Maksudnya beliau menangis. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, senada dengan riwayat An-Nasai. Hanya saja lafaz Ibnu Khuzaimah mengatakan wali sadrihi, dan dari dadahnya. Kata-kata azizur raha digunakan untuk desis penggilingan. Bagaimana suara penggilingan seperti itu. Dan mirjal disilakan dengan bejana yang airnya di dalamnya mendidih. Bagaimana ada suara air yang mendidih, ya seperti itu. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita dan nasi dalam bab yang sama masalah tumaknina. Bagaimana orang memberikan hak ruku, sujud, ketenangan dalam setiap gerakan dan bacaan sholatnya sehingga dia mendapatkan maksimal balasan. Dia pun menjiwai sholat itu sehingga dia merasa nikmat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah jadikan ketentraman mataku, ketentraman hidupku di sholatku. Jadi setiap kali sholat, orang mukmin itu kalau benar-benar dia terenungi sholat itu, dia akan merasa luar biasa sholat itu. Di atas segala-galanya. Setiap ada masalah apapun, dia lari wudhu untuk sholat, menghadap kepada Tuhannya. Dan itu dinukil dari para salafus salih. Dimulai dari para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga kepada sahabat-sahabat mereka, generasi yang mengikuti mereka. Ini semua orang-orang yang betul-betul menjadikan sholat betul-betul luar biasa bagi mereka. Sampai dinukil ada di antara mereka juga terjadi kebakaran di sekitar rumahnya dan orang-orang pada panggil namanya, tapi karena dia lagi sholat malam, dia tidak bergeming sedikit pun. Sampai besok pagi, orang-orang pada datang melihat ternyata rumah semua sudah terbakar, termasuk rumahnya orang yang sholat ini, kecuali dia dengan sejadahnya. Orang-orang pada bertanya,
kenapa bisa Anda seperti ini? Apakah Anda tidak takut terbakar? Maka dia katakan, pada saat Anda atau kalian memanggilku, aku mendengarnya. Aku mendengarnya panggilan itu. Dan aku merasakan panasnya api ini. Tapi tiba-tiba aku teringat tentang panasnya api neraka. Maka aku pun akhirnya merasa api ini adalah api yang kecil. Dan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala berikan dia keselamatan dari api tadi. Mohon maaf. Salah satu mohon maaf. Seseorang itu khusyuk adalah dia menangis. Ya. Tentu ini ikhlas karena Allah SWT. Kita tidak bicara orang yang menangisnya riya. Awasi kita. Tapi orang yang menangis Ta'ala karena merenungi ayat-ayat Al-Quran, terlintas tentang ayat neraka maka dia ketakutan, terlintas tentang surga maka dia berharap, terlintas tentang ayat-ayat taubat maka dia menyesali dosa-dosanya, terlintas tentang umat-umat sebelum kita yang telah dibinasakan, dia mohon kepada Allah agar tidak ditimpakan pada dia. Mohon maaf. Sampai-sampai akhirnya, atau mungkin dia merasa bersyukur kepada Allah karena Allah masih berikan dia kesempatan untuk sholat. Ini semua bisa terjadi. Dan ini Allah berikan kepada orang yang memang mau mengkhusyui konsentrasi sholat itu. Kapan dia mau lakukan itu, maka dia akan merasakan kenikmatannya. Dan tidak akan pernah muncul perasaan ini teman-teman sekalian kepada ahli maksiat. Mustahil. Anda tidak akan pernah bisa rasakan kenikmatan sholat. Biar Anda berusaha tutup mata, berusaha membaca sholat dengan keras, selama masih ada dosa yang menjadi titik noda hitam dalam hati Anda. Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sekarang bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, ada doa mustajab buat Anda sebentar menjelang buka puasa juga. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan betul-betul khusyuan dalam sholat. Dimaafkan semua kesalahan kita yang lalu-lalu. Taubat nasuha. Hari ini, hari Jumat ini, pekan pertama di Ramadan adalah hari emas buat Anda. Buat saya juga. Karena Allah masih memberikan kita umur hari ini. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Karena Nabi SAW mengatakan manusia terbaik, manusia yang dipanjangkan umurnya dan juga dia menjadi orang yang baik. Ahli ibadah. Dia gunakan dalam ketaatan. Tapi teman-teman sekalian, hari ini adalah milik kita. Besok kita nggak tahu masih hidup atau tidak. Maka maksimalkan hari ini. Kalau kita punya dosa-dosa di masa lalu, taubat nasuha. Kesempatan. Tangisi dosa Anda itu. Mohon kepada Allah. Kalau Anda masih belum bisa menangis, belum bisa lunak hatinya, mohon kepada Allah SWT. Ya Allah, lunakkan hati hambamu ini. Maafkan kesalahanku ya Allah. Segera Anda bertobat kepada Allah. Dan taubat ini merupakan tiket VIP. Ya, khusus untuk ke surga. Dan untuk mengembalikan fasilitas di dunia yang tertahan karena dosa kita. Kalau Anda misalnya tidak melakukan kesalahan, Anda sudah taubat, sekarang Anda mohon kepada Allah SWT agar dimudahkan mempertahankan ibadah yang sudah Anda lakukan di masa lalu. Ya. Dan kita berusaha meningkatkan kualitasnya. Dan kalau yang boleh ditambah kuantitasnya, kita tambah kuantitasnya. Misalnya Anda biasa sholat malam cuma 2 rakaat, sekarang 4 rakaat. Mungkin biasa Anda 4 rakaat, Anda sekarang 6 rakaat, dan seterusnya. Mungkin Anda biasa baca Quran hanya beberapa ayat, sekarang Anda baca 1 lembar, 2 lembar, dan seterusnya. Dan ini salah satu keutamaan Nabi SAW. Beliau sangat khusyuk dalam sholat. Dan saking khusyuknya, sampai beliau tidak bisa menahan tangisnya. Dan sahabat menggambarkan bagaimana tangisan Nabi SAW. Yang ada desis terdengar, baik dari dada beliau, dalam beberapa riwayat, seperti suara penggilingan, ya, atau seperti suara air yang sedang mendidih di periuk atau di bejana. Itu saking terisak-isaknya Nabi SAW menangis. Ini merupakan ciri khas sholat Nabi SAW. Diikuti juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dikatakan hampir setiap sholat sering menangis. Pada saat Nabi SAW lagi sakit keras, sudah mau meninggal SAW, beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar agar mengimami sholat. Mur Abu Bakar falyusalli bin nas. Maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Abu Bakar itu laki-laki yang suka menangis. Artinya betul-betul dalam sholat itu Masya Allah nangis dia. Karena kekhusyuan dalam sholat. Umar bin Khattab ada tanda di
sebelah hidungnya kiri kanan warna hitam karena seringnya ditetesi oleh air mata. Belum nangis. Dan seterusnya kisah-kisah para salafus saleh yang luar biasa.